Pemirsa, jelang 1 tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, lembaga Indeks Politika menggelar survei terkait dengan kepuasan atas kinerja Presiden Prabowo Subianto dan Kabinet Merah Putih. Hasilnya pemirsa 83,5% responden puas dengan kinerja Presiden Prabowo. Jelang setahun masa pemerintahan Presiden Prabowo dan Wapres Gibran Rakabuming Raka, hasil survei lembaga riset Indeks Politika menunjukkan tingkat kepuasan publik terhadap Presiden Prabowo Subianto menembus angka 83,5%. Survei yang digelar pada periode 1 hingga 10 Oktober 2025 melibatkan 1.600 responden di 27 provinsi yang dipilih secara acak menggunakan metode multi-stage random sampling. Margin error kurang lebih 3% dengan tingkat kepercayaan 95%. Sebanyak 90,8% responden mengaku mengetahui aktivitas dan kebijakan Presiden Prabowo dari pemberitaan di media. Tingkat kepuasan cukup tinggi, masih cukup tinggi. 3,5. Iya, jadi mungkin ya biasa kalau kekurangan sana sini juga normal seperti itu. Jadi kalau dari data yang kami dapatkan, tingkat kepuasan terhadap kinerja pemerintah secara umum masih sangat bagus. Kinerja para menteri juga mendapat sorotan luas. Survei mencatat 87,5% responden mengetahui aktivitas dan kebijakan para pembantu presiden. Sejumlah menteri yang paling dikenal publik antara lain Menkeu Purbaya Yudi Sadewa dengan program stimulus 200 triliun rupiah. Menteri SDM Bahlil Lahadalia dengan program biodiesel 45. Serta Mentan Andi Amran Sulaiman dengan program swasembada beras. Dari Jakarta, Rani Sanjaya melaporkan. Pemirsa, pemerintah berencana menghapus seluruh tunggakan iuran BPJS Kesehatan. Pemutihan berlaku untuk tunggakan yang sudah berjalan bertahun-tahun. Pemerintah berencana memutihkan atau menghapus tunggakan iuran peserta BPJS Kesehatan. Rencana penghapusan pertama kali diungkapkan oleh Mensesnek Prasetya Hadi. Saat ini, pemerintah sudah memverifikasi data penunggak BPJS Kesehatan. Sedang dipelajari dulu, dihitung dulu. Berarti itu akan segera diproses? Ada rencana seperti itu, tapi mohon waktu karena itu kan pasti harus dihitung. Datanya juga harus diverifikasi, ya. Kemudian angka nominalnya juga harus dipertimbangkan. Kan. Mohon sabar menunggu. Rapat membahas penghapusan tunggakan iuran BPJS pun digelar. Hasilnya, BPJS Kesehatan akan ikuti perintah Presiden Prabowo untuk memutihkan tunggakan BPJS. Menurut Direktur Utama BPJS Ali Gufron Mukti mengungkapkan, tunggakan yang akan dihapus adalah iuran yang sudah bertahun-tahun. Ia juga memastikan tidak akan ada masalah penghapusan. Saat ini nilai tunggakan BPJS Kesehatan mencapai 7,6 triliun rupiah. Jumlah peserta yang menunggak pun sebanyak 23 juta orang. Rencananya, pemutihan tunggakan akan mulai dieksekusi bulan depan. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sindo Today bersama saya Nata Arman dan Aya Nufus. Pemirsa, heboh di media sosial. Penampakan tambang pasir di belakang SMA Negeri 1 Cimarga, Kabupaten Lebak, Banten. Iya, keberadaan tambang tersebut memicu kekhawatiran warga, terutama terkait dampaknya terhadap lingkungan dan keselamatan siswa. Jagat media sosial dihebohkan beredarnya video area tambang pasir berukuran besar di belakang SMA Negeri 1 Cimarga, Kabupaten Lebak, Banten. Video ini langsung menuai perhatian publik karena terlihat dengan jelas aktivitas pertambangan pasir yang cukup masif dengan galian yang mengubah bentang alam di sekitar sekolah. Warga pun mempertanyakan legalitas aktivitas tambang tersebut karena lokasi tambang yang dekat dengan institusi pendidikan. Keberadaan tambang ini memicu kekhawatiran di kalangan masyarakat terutama terkait dampaknya terhadap lingkungan dan keselamatan siswa. PLT Kepala Dinas ESDM Provinsi Banten Ari James Faradi mengatakan pihaknya akan menindaklanjuti dan mengecek keberadaan tambang pasir tersebut.
Segala sesuatunya kan pasti izin itu udah ada tentang upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungannya. Jadi kita akan melihat apakah berizin atau tidak yang pertama. Kalau berizin, kita akan lihat tanggung jawab perusahaan seperti apa terkait dengan good management practice-nya dan juga laporan-laporan yang harus diberikan kepada kami. Dan kebetulan kami juga lagi dapat surat dari Kementerian SDM untuk mendata kembali sejak tahun 2022 sampai 2025 izin usaha pertambangan, wilayah izin usaha pertambangan apa saja yang ada di Banten. Warga meminta pemerintah Provinsi Banten segera turun tangan dan melakukan investigasi memastikan aktivitas tambang di wilayah pendidikan dilakukan sesuai prosedur dan tidak membahayakan keselamatan publik. Dari Serang, Banten, Maesa Apriandi, iNews melaporkan. Pemirsa, 2 hari beroperasi, lebih dari 15.000 aduan masyarakat masuk ke kanal lapor Pak Purbaya. Ya, bahkan oknum pegawai Bea Cukai terancam dipecat usai ketahuan nongkrong di kafe saat jam kerja. Baru 2 hari beroperasi, kanal lapor Pak Purbaya, layanan sarana masyarakat untuk sampaikan keluhan atau kendala terkait bea cukai dan pajak dibanjiri belasan ribu aduan. Dari 10 laporan yang ingin segera ditindaklanjuti, ada 1 laporan di mana pelapor menyebut melihat petugas bea cukai yang tiap hari nongkrong di Starbucks, lengkap dengan laptop dan membicarakan bisnis aset. Terkait hal itu, Purbaya ungkap akan segera menindak tegas, bahkan tak akan segan memecat oknum pegawai tersebut. Gimana anak buah lu begitu? Ini akan kita tindak ya. Ini lengkap tempatnya nih. Ini cuma saya alamatnya lengkap, ini lengkap, jadi pasti bisa kita akan kejar. Jadi saya baru tahu, walaupun kita udah mau gebrak-gebrak, masih ini di bawah seperti ini. Artinya mereka nggak peduli. Dianggapnya saya main-main. Bilang, hari Senin ke depan, kalau ada yang ketemu begini lagi, aku akan pecat. Walaupun katanya mecat pegawai negeri susah, saya akan pecat. Saya persulit hidupnya. Masa nongkrong di Starbucks berpakai seragam, gak kira-kira lo. Sebelumnya, Menteri Keuangan RI Purbaya Yudi Sadewa meluncurkan layanan pengaduan bernama Lapor Pak Purbaya. Masyarakat dapat langsung mengirim laporan melalui WhatsApp di nomor 0822 4040 6600. Setiap laporan harus mencantumkan nama lengkap dan email supaya dapat ditindaklanjuti oleh tim Kementerian Keuangan. Tim Liputan iNews melaporkan.